Sobat investor semua, buat kamu semua yang ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana ya, gue ada kabar baik karena di video ini gue bakal bikin seminar investasi reksadana untuk yang level menengah ya. Jadi yang sebelumnya level dasar atau untuk investor pemula, sekarang yang sudah di level menengah. Nah, buat kamu yang ingin mendalami soal reksadana, kamu siap-siap harus tonton video ini sampai full. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi di seminar yang kedua ini, ya, kenapa gue bilang seminar? Karena sebenarnya bakal panjang guys ya. Mungkin di yang pertama kalian udah tahu itu sampai 20 atau 30 menit gitu ya, itu panjang banget. Nah, tapi kalau kalian mau dalemin lagi, itu nggak mungkin dalam satu video itu semua gitu ya. Jadi gua pecah ke 3 video. Nah, ini video yang kedua. Nah, di video yang kedua ini, gua akan menjelaskan lebih detail ya tentang reksadana juga. Oke, sebelum gue masuk lebih detail lagi, buat kamu yang ingin mendukung channel ini untuk maju, kalian bisa bantu untuk sawer atau donasi, linknya ada di bawah ini juga. Tapi itu sukarela, kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, terus kalau misalkan kalian ingin belajar lagi lebih dalam, bisa cek di playlist dana darurat gue juga untuk reksadana. Oke, jadi gue akan share screen di sini. Oke. Oh ya, lo sebelum mulai, coba deh kalian buka buku tulis kalian buat catat deh. Takutnya kalian bakal ada rancu atau apa gitu ya. Jadi kalian sambil catat gitu, biar sambil belajar. Nah, di sini di pelajaran kedua yang akan gue ajarkan adalah dalam berinvestasi itu terdapat dua cara ya di reksadana. Satu, kamu milih reksadananya sendiri. Ya, di video seminar sebelumnya, gue kasih tahu tuh cara nganalisanya gimana. Jadi kalau kalian mau pilih reksadana sendiri, ya bisa pakai cara itu. Ya, tapi ada juga yang kalian menggunakan robo-advisor. Nah, robo-advisor itu apa sih? Robo-advisor itu adalah satu teknologi di mana sobat investor pemula sudah dibantu ya, dialokasikan ya sesuai dengan profil resiko kalian. Apa yang dialokasikan? Ya investasinya. Nah, seperti yang kalian tahu, investasi di reksadana itu ada di beberapa jenis. Kalau di robo-advisor, nih, kalian lihat di sini kan, ini adalah robo-advisor. Ya. Robo-advisor ini ngebantu kita nih, untuk apa? Tahu profil resiko kita apa. Misalkan nih, gua dengan elu itu bisa jadi beda. Ini di sini profil resikonya kecil ya, konservatif. Ya. Nah, konservatif tahunya dari mana? Nah, dari sini nih guys. Nih profil resiko 3,5 gitu. Kalian bisa lihat nih di sini. Tuh. Tuh, konservatif kan? Kalau misalkan level 4, level 5, 4,5 moderat sampai level agresif tuh, 7,5 ke atas sampai 10. Lantas bedanya apa? Tuh, kalau kamu lihat di sini nih. Profil resiko. Ini kalau yang agresif, dia proporsinya lebih banyak di reksadana saham. Kedua di obligasi, ketiga di pasar uang. Kalau kamu pindah lagi ke misalkan moderat, lihat yang terjadi di sini. Akan lebih banyak portofolionya di reksadana obligasi. 48% di obligasi, di reksadana saham 42%, pasar uang 10%. Kalau di konservatif ya 3%, akan lebih banyak tetap di obligasi. Cuman yang kedua terbanyak itu di reksadana pasar uang, baru di saham. Jadi semakin kecil portofolio kalian, maka akan lebih ditekankan ke obligasi dan pasar uang. Gitu. Nah, kalau misalkan semakin kecil lagi berarti pasar uangnya lebih banyak. Kalau misalkan dia medium,
obligasi lebih gede, pasar saham lebih gede, baru setelah itu pasar uang. Kalau konservatif, ini dulu, reksadana obligasi dulu, baru pasar uang, baru habis itu saham. Oke, sampai situ dulu nih ya. Kalau kalian misalkan belum paham, coba ulang lagi pelan-pelan. Nah, jadi robo-advisor ini tuh ngebantu nih dari kalian tuh untuk tahu berapa profil resiko kalian nih di sini. Apakah 3,5, 4,5, 10 atau berapa? Lantas bagaimana mereka tahu? Taunya itu dari apa? Dari 6 pertanyaan yang ditanyakan ketika kalian awal mau daftar di aplikasi ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan di aplikasi lain juga seperti itu kan, ditanyain beberapa pertanyaan. Tujuannya buat tahu profil resiko, guys, gitu. Lo tuh tipikal orang yang berani ngambil resiko apa enggak, gitu. Nah, nanti setelah udah tahu, dikasih tahu di proporsinya. Nah, setelah udah dikasih tahu proporsinya, kalian juga direkomendasikan reksadananya. Jadi rekomendasi itu kan nggak harus kalian ambil. Kalau kalian mau ambil ya silakan gitu. Ini reksadana yang cocok loh buat kalian gitu. Dengan porsinya segini. Ya tinggal investasi sekarang. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya ada robo-advisor tuh buat investor pemula yang benar-benar belum ngerti sama sekali, terus mau mulai, dan mau mulainya itu dengan cara yang benar. Tetapi lagi-lagi tetap kalian harus mempelajari setelah kalian mulai gitu. Cuman biar cepet aja daripada lu awal langsung salah jalan kan, mendingan pakai robo dulu baru pakai yang milih sendiri. Gitu sebenarnya. Itu cuma pilihan. Oke, kalau milih sendiri ya, entah atau misalkan lewat robo, nanti kalian dapat keuntungan nih ya. Oke, ini kalian di portofolio, ini misalkan dana darurat ya. Ini terserah mau dana apa kek, ya itu cuma nama doang guys, gitu. Saya pasar uang, ya. Nah, kamu lihat di sini. Terus keuntungannya kita bisa lihat dari mana? Misalkan dari sini nih, tuh. Oh, keuntungan kita masih 500 perak nih. Per reksadana kamu keuntungannya berapa? Nih, kamu bisa lihat dari sini nih, 351 perak, ya. Atau 0,23% dari yang kita investin. Nah, nilai investasinya itu berarti gue 150.000 nih. Jadi gue selama gue invest di reksadana ini itu total udah 150.000 ya. Ini nilai sekarang adalah ditambah dengan apa? Keuntungannya 150 351 perak ya kan? 150.000 ditambah ini jadi ini. Oke, sampai situ. Pahami dulu. Pelan-pelan kita coba. Nah, lantas kenapa ada orang yang bilang investasi rutin itu bagus, Jess? Lantas, kenapa nggak investasi satu waktu aja? Apakah investasi satu waktu itu selalu jelek? Jawabannya adalah tidak, tergantung situasi dan kondisi dan tergantung tipikal dan pribadi kita. Nah, sebenarnya kuncinya adalah dari sini, harga beli. Ya. Nah, harga belinya berapa? Semakin kecil harga beli ini, maka semakin baik. Oke, sampai situ dulu ya. Semakin kecil harga beli ini, maka semakin baik. Nah, harga beli tersebut kalau kalian investasi rutin, gimana cara tahunya? Nah, apakah ini harga terakhir kita invest atau gimana? Jawabannya adalah tidak, guys. Kalau misalkan kalian investasi rutin, maka ini dapatnya harga rata-rata. Loh, harga rata-rata gimana? Misalkan kalian invest di minggu pertama atau di bulan pertama, katakan 1.200 ya, di harga 1.200. Terus di apa namanya? Entah di bulan depannya lagi kalian invest di 1.220 misalkan ya. Terus habis itu di minggu ketiganya di minggu selanjutnya kalian invest lagi. Nah, itu gimana caranya? Ya kalian tinggal rata-ratain. Kan berarti kalian 3 kali invest kan? Nah, berarti total dari harga pembelian waktu awal kalian beli itu berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Misalkan tadi awal 1.200 ditambah dengan 1.220 ditambah dengan berapa-berapa dibagi 3. Karena kan 3 kali invest. Kalau 4 kali investasi rutin, 4 kali dibaginya. Terus begitu gitu. Nah, jadi intinya kalian mau tahu harga rata-rata kalian berapa. Semakin kecil harga rata-ratanya, berarti semakin banyak unit yang lo bisa beli. Karena kalau di reksadana itu perhitungannya lebih ke unit, guys, gitu. Kalau unit yang lo dapat itu bisa lebih banyak, ya hasilnya bisa lebih baik. Lantas untuk lihat keuntungannya gimana?
Nah, cara lihat keuntungannya adalah gini. Lo coba kalikan jumlah unit yang ada. Ini kan gue punya misalnya 122,7264 kan. Lo klik, terus lo kalikan dengan eh, nominal harga sekarang 122 ya 1225,0900. Nah, lo kaliin tuh berapa? Hasilnya pasti segini, guys. Tuh, 150.351. Gitu. Jadi at the end of the day target lu adalah supaya lu dapat unit yang lebih banyak gitu. Kalau misalkan lu belanja atau lu invest di saat harganya rendah, tentu unit yang lu bisa beli lebih banyak kan. Semakin banyak unit yang lu bisa beli, itu semakin bagus kalau pada saat harga kedepannya itu naik. Nah, kita belajar daripada masa lalu, kalau misalkan kita investasi dalam jangka panjang, itu kan potensi untuk naiknya tuh besar banget gitu. Nah, pada saat besar itulah kamu bisa dapat hasil yang hakiki. Misalkan gini, gue nih unit yang gue punya 122 nih. Bayangkan kalau misalkan ternyata NAV-nya ini udah jadi 2000. Ya udah, gede banget dong untung gue. 2000 dikaliin sama 122 unit tadi. Itu guys. Kenapa investasi rutin di saat harga yang rendah itu orang banyak lakukan? Karena supaya dapat unitnya lebih banyak. Nanti ketika dia naik, ya tentunya kan NAV-nya naik tuh. NAV naik, tinggal dikaliin ini, hasilnya lebih gede. Gitu. Itu intinya sebenarnya. Jadi mana yang lebih baik sebenarnya? Apakah satu waktu apa rutin? Jawabannya adalah ya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kalau misalkan harga rata-rata pembelian kalian pada satu kali beli aja ini lebih rendah daripada gue, ya bisa jadi satu waktu lebih bagus gitu. Dan unit yang lo ambil bisa lebih banyak, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan lo nggak sanggup, ya rutin juga nggak apa-apa. Kalau misalkan invest pada saat naik turun gimana, Jess? Ya udah, lo lihat aja harga rata-rata lo berapa, terus habis itu unit lo berapa. Nah, semakin banyak unitnya, ya lo tinggal kaliin aja tuh sama harga pada saat ini. Gitu, seperti itu. Oke, ini udah mulai agak jelimet, guys. Makanya gue bilang ini pelajaran yang mediumnya, gitu ya. Oke, sekarang yang penting kalian udah tahu nih dasar-dasarnya seperti apa, ininya seperti apa. Ini tuh basically kayak keuntungannya berapa lah gitu. Nah, kalau di sini ya dibalikin lagi, ini ada yang namanya nilai portofolio dan keuntungan. Ini tuh secara total. Jadi kan kalian punya misalkan investasi di beberapa kolom kan, entah buat dana darurat, dana pensiun, dana mobil atau apa. Nah, di sini totalnya. Ya guys, ini totalnya seperti itu. Soalnya banyak juga ada yang tanya hal-hal seperti itu juga guys gitu. Nah si Robo ini kan tadi gue udah jelasin kan, bantunya itu untuk proporsi dan juga profil resiko. Supaya apa? Supaya ketika pemula tuh mulai berinvestasi. Itu adalah perbedaan kedua tersebut. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Lantas nanti akan ada orang yang bertanya lagi guys, loh kok saya pakai Robo nilai saya turun? Jawaban saya adalah, emangnya kalau investasi yang bagus itu tidak pernah turun? Jawabannya adalah turun, guys. Jadi kalau misalkan investasi tersebut tidak turun, itu diragukan. Ya, itu diragukan. Karena yang bagus pun pasti turun. Gua pun sebelum gua untung yang gede banget pada saat di reksadana, lu bisa cek di video gue sebelumnya juga, itu ngalamin turun juga, dahsyat juga gitu. Sampai gue beberapa lama nggak buka aplikasi juga, tapi ujung-ujungnya udah hasilnya lumayan gitu. Seperti itu ya. Semua pasti ngalamin penurunan itu. Cuman kalian sabar atau enggak. Itu dari segi pembelajaran reksadananya ya. Harga kayak gimana, terus juga portofolio seperti apa. Kalau untuk yang kayak gini nih, nabung rutin itu cuman kayak supaya kalian tuh investasi rutin aja gitu loh. Misalkan kalian punya target berapa, kalian mampunya berapa pada tanggal berapa, nanti bakal tuh ada notifikasi pengingat guys gitu. Jadi bakal diingetin, oh iya jangan lupa untuk invest ya gitu. Ada push notif lah gitu. Seperti itu sih, itu pembelajaran untuk di medium ini juga. Nah, kalau misalkan untuk nanti lebih dalam ya, untuk di advance-nya, gue bakal kasih tahu kalian ini guys. Gue bakal kasih tahu kalian tuh lebih ke ini ya.
top holdings, jadi kita korek lebih dalam lagi di top holdings, itu gimana cara cari taunya, bagusnya kayak gimana, terus juga fund fact sheet, prospektus gitu ya. Nah, intinya gue akan kasih satu tips lagi ya di medium seminar ini, yaitu prospektus dan fund fact sheet. Jadi fund fact sheet tuh gampangnya adalah kayak ringkasannya lah gitu. Jadi kalau misalkan lo mau beli reksadana, lo mau lihat ringkasannya, lo lihat di sini, di fund fact sheet ya. Di fund fact sheet kalian bisa lihat misalkan bagaimana progresnya, ininya seperti apa kayak gitu. Itu bisa lihat di sini guys. Ya tuh. Nah, setelah kalian lihat misalkan di sini, oke, misalkan kalian lihat di sini ya, money market di sini tuh. Nah, tuh kan di sini ada tuh. Ya. Ini ringkasannya guys. Ini ringkasan. Ada ini apa sih profil Sukor Invest Management, Sukor Invest Asset Management itu seperti apa ya kan? Dijelasin alokasinya di mana aja, terus juga portofolio lebih jelasnya apa dibandingkan dengan benchmark kayak gimana. Nah nanti ini di advance gue bakal masukin, jadi bakal advance tuh bakal mungkin bisa lebih lama dibandingkan yang pertama. Terus biaya manajemen, custodian, dan lain sebagainya. Itu tuh bakal dijelasin. Tapi ini secara ringkasan doang. Jadi buat orang tertarik. Ini misalkan nih, kalian lihat di sini. Oh ini garis biru itu tuh progres investasinya. Benchmarknya itu yang biru terang. Oh berarti dia di atas daripada benchmarknya. Oh bagus nih berarti reksadana ini. Gitu. Kayak gitu-gitu sih. Terus ada yang namanya prospektus. Ya prospektus juga lebih gila lagi guys. Ya prospektus lebih banyak juga gitu di sini ya. Misalkan prospektus mana nih? Oke. Oke, kita lihat prospektus di sini. Nah, di sini prospektus tuh kamu lihat ya. Di sini jadi intinya prospektus tuh kayak semacam data-data detailnya lah gitu. Entah dari manajer investasi, bank custodian, tujuan investasi, alokasi, kalau misalkan reksadana tutup dan lain sebagainya itu semua di sini gitu. Jadi makanya kenapa dari pihak OJK tuh selalu menyuruh kita untuk selalu baca di prospektus dan fund fact sheet ya karena gitu. Isi reksadana lebih lengkap ada di sana. Seperti itu. Oke, itu aja sih untuk seminar singkat hari ini ya tentang reksadana, ya bagaimana cara lihat profit dan lain sebagainya. Nanti di episode ketiga atau di yang terakhir seminar bakal lebih panjang lagi karena bakal ngebahas soal prospektus, fund fact sheet ya, terus juga dan alokasi portofolio. Nah, buat kamu yang tertarik untuk belajar lebih dalam nanti kamu coba ikutin di video selanjutnya gitu. Oke semuanya. Apabila kalian masih ingin membantu channel ini untuk maju, mungkin mau nyawer, kalian bisa lihat linknya ada di bawah ini juga. Kalian bisa bantu sawer juga, atau mungkin bantu ya donasi lah gitu. Kalau misalkan kalian setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Tapi itu adalah optional. Kalau kalian mau, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian mau mulai investasi dan mau bisa konsisten lah dalam berinvestasi. Itu aja. Oke semuanya, kalau kalian suka dengan channel ini, bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Terima kasih.